Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan presentasi Kepala Sekolah SDN 10 Padang Enim, indikator presentasi visi misi sekolah. Dengan Pak, presentasi visi misi satuan pendidikan, presentasi praktek kinerja kepala sekolah. Dengan latar belakang, kepala sekolah sebagai pemimpin satuan pendidikan memiliki peran penting dalam menentukan arah dan perkembangan sekolah. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang berkualitas, diperlukan visi yang jelas sebagai gambaran masa depan sekolah, serta misi sebagai langkah nyata dalam mencapainya. Oleh karena itu, presentasi visi dan misi kepala sekolah ini disampaikan sebagai pedoman dan komitmen bersama seluruh warga sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Ini adalah visi SDN 10 Padang Enim, menjadi sekolah yang unggul, berkarakter, dan peduli lingkungan. Makna visi: 1. Unggul, anak berprestasi dan cerdas. Itu makna visi itu ada 3. 2. Berkarakter, anak jujur dan bertanggung jawab. 3. Peduli lingkungan, anak cinta keberhasilan, kebersihan dan alam sekitar. Ini misi SDN 10 Padang Enim. 1. Membuat pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan. 2. Menanamkan nilai agama dan budi pekerti. 3. Mengembangkan bakat dan prestasi siswa. 4. Menjaga sekolah yang bersih, sehat, dan hijau. 5. Meningkatkan kerjasama guru, orang tua, dan masyarakat. Makna visi. Makna visi ada 5. 1. Pembelajaran menyenangkan dan bermakna. 2. Siswa berakhlak mulia. 3. Bakat dan prestasi siswa berkembang. 4. Sekolah bersih, sehat, dan ramah anak. 5. Kerjasama semua pihak untuk kemajuan sekolah. Pentingnya visi dan misi kepala sekolah itu ada 5. Ada 6. 1. Arah dan tujuan sekolah. 2. Dasar kebijakan dan program. 3. Motivasi dan inspirasi warga sekolah. 4. Identitas dan karakter sekolah. 5. Komitmen bersama dan kebersamaan. Dan 6. Ukuran keberhasilan dan evaluasi. Nah, ini proses penyusunan visi dan misi. 1. Pertama, analisis SWOT. Analisis SWOT ini perencanaan. Nah, direncanakan dulu, baru nanti ke bawahnya ada kekuatan, ada kelemahan, ada peluang, dan ada ancaman. Nah, terus dia turun lagi dengan merumuskan visi. Setelah itu baru kita menyusun langkah-langkah strategi untuk mencapai visi. Terakhir, di kesimpulan, visi dan misi kepala sekolah bukan hanya sekedar slogan, tetapi merupakan dasar strategi, arah kebijakan, dan sumber motivasi yang menentukan keberhasilan sekolah. Dengan visi dan misi yang kuat, sekolah dapat berkembang secara terarah, memiliki identitas yang jelas, dan melibatkan seluruh warga sekolah dalam mewujudkan cita-cita pendidikan yang bermutu. Ini adalah dokumen SDN 10 Padang Enim.
ini SDN 10 Panang ini pada waktu upacara. Kedua ini pada waktu senam. Satu ini upacara kita laksanakan setiap hari Senin. Senam setiap Kamis dan Sabtu. Kamis dan Sabtu. Yasinan ini setiap Jumat. Selanjutnya ini ada kegiatan ekstrakurikuler pramuka, ekstrakurikuler kesenian. Ini waktu kegiatan ANBK di tahun ini. Terima kasih. Terima kasih. Inilah paparan visi misi sekolah kita. Sekolah SDN 10 Panang ini. Kira-kira ada bapak dan ibu yang belum mengerti secara optimal, ingin bertanya, silakan. Nama saya Suraida, guru kelas 6. Yang ingin saya sampaikan karena saya belum paham mengenai bagaimana sekolah berupaya menciptakan proses belajar mengajar yang aktif dan kreatif. Baik, Saja, Bu. akan saya jawab. Jadi, dalam melaksanakan pembelajaran yang aktif dan kreatif, jadi pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna, sekolah berupaya menciptakan proses belajar yang aktif dan kreatif dan membuat siswa senang sehingga mereka termotivasi untuk belajar. Jadi kita harus berupaya supaya kita bisa aktif dan kreatif dalam pembelajaran sehingga siswa termotivasi senang untuk belajar. Itu saja. Setelah upload untuk Ibu Suraidah yang telah memberikan suatu pertanyaan. Selanjutnya, kalau ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Ya, silakan. Nah, nama saya Nugra Lestari, guru Mapel PJOK, ingin bertanya bagaimana cara guru dapat menanamkan nilai agama dan budi pekerti melalui kegiatan pembelajaran sehari-hari. Oke. Jadi cara guru di sekolah untuk mengarahkan, menanamkan nilai budi pekerti atau nilai agama dalam pembelajaran sehari-hari. Jadi kita harus di sekolah itu kita arahkan menanamkan nilai agama, budi pekerti agar siswa tumbuh menjadi pribadi sopan dan berkarakter baik. Misalnya kita contohkan, kalau kita mau minta sesuatu, kita bilang dulu minta tolong. Setelah itu kita ucapkan terima kasih. Itu kira-kira cara kita, contoh kita menanamkan budi pekerti ke dalam nilai agama. Nah, apa buat Ibu Anugerah Lestari? Kira-kira karena pembelajaran ini untuk kita arahkan ke dalam pembelajaran agama, apakah kira-kira Ibu Agama bisa menambahkan? Silakan Ibu Agama. Baiklah, nama Sismawati, guru Mapel PAN. Oke. Baiklah, saya akan menambahkan jawaban dari Ibu dengan kemampuan saya selaku guru agama. Menurut pendapat saya, cara menanamkan nilai budi pekerti dalam kehidupan sehari-hari, misalnya membiasakan perilaku yang baik di dalam kelas, seperti berdoa sebelum belajar. Kedua, memberikan pujian dan arahan yang positif. Misalnya, guru menegur siswa dengan santun ketika siswa itu berbuat salah. Oke, Mungkin itu saja tambahan dari saya. Oke, terima kasih buat upload buat Ibu Ismawati sebagai guru agama. Kira-kira masih ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Kalau tidak, berarti Bapak Ibu sekalian mungkin sudah mengerti atau walaupun sedikit sudah memahami. Kalau begitu supaya lebih jelas saya mengetahuinya, saya yang ingin bertanya. Dan saya ingin bertanya yaitu apa hubungan antara fasilitas yang memadai dengan keberhasilan siswa dalam belajar? Kira-kira siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan.
Nama saya Dahlia Hayati dari guru dari kelas 3. Saya akan menjawab yang Ibu tanyakan tadi masalah hubungan fasilitas yang memadai dengan keberhasilan siswa dalam belajar. Yang pertama, jawaban saya mungkin keadaan kelas atau ruangan yang bersih, tenang, dan tertib. Selanjutnya, kerjasama guru dan siswa. Kemudian, sumber pembelajaran yang memadai. Itulah, menurut saya, keberhasilan siswa dalam belajar. Oke, terima kasih. Buat upload dulu buat Ibu Dahniar. Ya, jawaban Ibu Dahniar sudah bagus, tapi kira-kira mungkin ada lagi yang lebih memperhalus atau memperbagus dari jawaban Ibu Dahniar. Silakan kalau ada. 3. Saya Bu. Silakan, Pak. Nama saya Isra, guru kelas 2 SDN 10 Panang ini. Di sini saya akan menambahkan jawaban dari teman kita tadi. Jadi hubungan antara fasilitas yang memadai dengan keberhasilan siswa dalam belajar. Jadi menurut saya bahwa hubungan antara fasilitas yang memadai dengan keberhasilan siswa itu adalah bahwa dengan fasilitas yang lengkap, dengan fasilitas yang baik, ini akan mendukung pembelajaran yang baik juga, sehingga anak-anak kita akan bisa belajar dengan baik, dapat belajar dengan optimal, dan dapat belajar dengan nyaman, efektif. Nah, sehingga di sini dengan fasilitas yang baik seperti tadi, bahwa akan mendukung semua pembelajaran yang ada di sekolah kita ini. Dengan dengan fasilitas yang lebih baik tadi, kita harapkan siswa kita akan bisa belajar dengan nyaman dan akhirnya nanti bisa mencapai cita-cita yang diinginkannya. Itu aja, Bu. Terima kasih. Buat apa buat Pak Isra? Saja paparan dari saya selaku kepala sekolah SDN 10 Panang ini tentang visi dan misi SDN 10 Panang ini. Terima kasih dan saya ucapkan wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat upload buat kita semua.